Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang kata baku dan tidak baku. Untuk memahaminya lebih lanjut, silakan didengarkan dengan saksama. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dan bersumber dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata kuncinya ada pada kata yang digaris bawahi dengan warna merah ya. Kata baku adalah kata yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan juga sesuai dengan kamus ya, Kamus Bahasa Indonesia dalam KBBI. Jadi sumbernya ada di sini ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan apa? Dengan kaidah bahasa Indonesia sebagaimana yang ada dalam KBBI. Jadi kata tidak baku tidak sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata tidak baku adalah lawan dari kata baku, kebalikannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kata baku memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, digunakan dalam situasi resmi atau formal. Digunakan dalam situasi resmi atau formal. Contohnya dapat teman-teman baca pada pidato kepala sekolah berikut ini ya, yang ada di atas. Contoh pidato kepala sekolah ini merupakan pidato resmi yang digunakan oleh kepala sekolah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, bentuk tetap kata dan tidak berubah. Katanya tetap ya, bentuk katanya tetap dan tidak berubah. Walaupun maknanya sama. Yang keempat, memiliki arti yang pasti. Jadi kata baku itu memiliki kata yang pasti. Tidak memiliki makna yang rancu, ya, tidak ambigu. Yang berikutnya terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dari ciri-ciri kata baku ini dapat kita lihat pada contoh pidato kepala sekolah ya, yang ada pada slide ini. Baik, itu adalah ciri-ciri kata baku yang dapat kita pelajari ya. Kemudian kata baku ini biasanya digunakan untuk kegiatan resmi. Apa saja kegiatan resminya? Kegiatan resmi itu ada penulisan laporan ya,
ada penulisan undangan resmi. Undangan resmi untuk kepala sekolah, untuk kepala dinas, untuk guru, dan seterusnya. Itu adalah surat resmi ya. Kemudian penulisan pengumuman sekolah. Nah, ya. Pengumuman ujian kenaikan kelas, ujian UAS, dan seterusnya ya. Ini penulisan pengumuman sekolah. Kemudian yang keempat, pembuatan karya ilmiah seperti skripsi untuk sarjana S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3 ya. Banyak sekali. Kemudian yang kelima, kegiatan rapat ya, dan seterusnya. Nah, kelima poin ini merupakan contoh kegiatan resmi yang menggunakan kata baku. Ya, menggunakan kata baku. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa saja ciri-ciri kata tidak baku. Ya. Kata tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya dapat teman-teman saksikan pada percakapan kakak dan adik berikut ini ya. Teman-teman bisa membacanya. Yang kedua, terkesan lebih santai dan tidak kaku. Dari dialog antara adik dan kakak ini, teman-teman bisa memahami bahwa bacaannya terkesan santai ya dan tidak kaku menggunakan kata-kata yang tidak baku. Kemudian tidak terdapat dalam KBBI. Tidak terdapat dalam KBBI. Kata yang bergaris merah ini ya, tidak ada dalam KBBI ya. Kata enggak, kemarin, bis ya, banget deh ya. Makasih, ngeliat, aja, dan seterusnya itu merupakan kata-kata yang tidak ada dalam KBBI dan kata itu tidak baku. Kata-kata ini tidak baku ya. Kemudian berikutnya dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah ya. Teman-teman bisa melihat pada contoh di bawah ini yang ada kata aktif bener anak itu. Ini contoh kata Betawi ya. Nah, suku Betawi dipengaruhi oleh bahasa daerah Betawi. Aktif bener anak itu. Kalimat atau kata yang baku dari kata aktif adalah aktif ya. Walaupun maknanya sama, tapi penulisannya berubah ya. Berarti ini tidak baku, yang baku adalah aktif. Kemudian pada kata benar, yang baku adalah benar. Benar adalah yang baku. Walaupun maknanya sama, tapi penulisannya telah berubah ya. Dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kelima, bentuk kata berubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku. Nah, seperti contoh ini ya, aktif, aktif, benar, benar. Ya, katanya berubah tetapi memiliki makna yang sama dengan kata baku. Nah, ini adalah contoh yang tidak baku ya, teman-teman. Kenapa kalimat itu tidak baku? Apa yang menjadi penyebabnya? Salah satunya adalah kesalahan penulisan ya. Kesalahan penulisan atau kesalahan pengetikan atau kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan dalam penyusunan kalimat. Oke. Perhatikan kata baku dan kata tidak baku ya di bawah ini. Ada kata autentik. Autentik kata baku, otentik tidak baku. Saksama baku ya, seksama tidak baku. Modern modern tulisannya seperti ini ya, kata baku. Kemudian tidak bakunya modern. Praktik baku, praktek tidak baku. Jadwal baku, jadwal. Kata tidak baku. Nah, kata-kata ini sering terjadi kesalahan ya pada saat teman-teman menulis.
Berikutnya ada kata merek. Merek, baku, merk, tidak baku ya. Nasihat, kata baku, nasihat, tidak baku. Zaman, pakai huruf Z. Kemudian kebanyakan menulis kata zaman dengan huruf J biasa. Ini tidak baku ya. Kemudian kata jenderal, baku, jenderal, ya, isap, hisap. Nah, teman-teman bisa membedakan mana kata baku dan kata tidak baku ya. Kata-kata ini dapat teman-teman lihat pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tanda yang diberi centang itu merupakan kata baku ya. Sedangkan kata yang disilangi itu kata yang tidak baku. Contohnya memeragakan, yang benar adalah memperagakan. Kemudian pada kata indera, yang benar adalah indra. Huruf E-nya dihapus menjadi indra. Nah, itu yang benar ya. Kemudian pada kata menghisap. Nah, tadi sudah kita pelajari ya. Yang benar itu bukan hisap tapi isap. Isap. Maka yang benar di sini adalah mengisap. Huruf H-nya dihapus menjadi mengisap, bukan menghisap. Kemudian pada kata kualitas, yang benar adalah kualitas. Menggunakan huruf U. Huruf W-nya dihapus diganti dengan huruf U. Kualitas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan kalimat berikut ini. Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Nah, kata yang tidak baku pada kalimat ini adalah kata jenderal ya. Kata jenderal tidak baku, seharusnya menggunakan kata jenderal dengan menambahkan huruf E. Kemudian kalimat berikutnya, Hari Pahlawan diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 10 November. Nah, kata yang tidak baku pada kalimat ini adalah November ya. November tidak baku. Yang baku adalah November dengan menggunakan huruf V. Bukan huruf P ya, tapi V. November, bukan November. Kemudian pada kalimat kaktus termasuk dalam kelompok tanaman xeropit. Nah, kata yang tidak baku adalah xeropit karena yang harus digunakan adalah dengan menggunakan huruf F ya, dengan menggunakan huruf F, yaitu xerofit. Huruf P diganti dengan huruf F. Nah, itulah yang menjadi kalimat atau kata bakunya. Kaktus termasuk dalam kelompok tanaman xerofit. Nah, itu yang benar ya. Kata-kata ini ya, kata November, kata jenderal, dan kata xerofit dapat teman-teman temukan dalam KBBI. Di sana akan memiliki makna atau pengertian dari kata-kata tersebut. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang kata baku dan kata tidak baku. Pada intinya, kata baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan terdapat dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tidak terdapat dalam KBBI.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat dan terus membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.